Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi dari mata kuliah filsafat ilmu, yaitu tentang etika keilmuan. Berikut nama anggota dari kelompok 6, yaitu saya Sri Rahayu Samina, Saya Madinatul Rahman. Saya Indra Fernanda Widianto. Saya Muhammad Rizky Fitrulo. saya Istianisa Sukia Rohmat. Latar belakang masalah dalam materi ini adalah yaitu filsafat adalah suatu ilmu yang membahas atau mempersoalkan tentang segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada di dalam jagat raya ini secara universal atau menyeluruh, sistematis atau teratur, tahap demi tahap, dan radikal atau sedalam-dalamnya untuk menemukan kebenaran hakiki atau hikmat tertinggi. Sebagai orang yang berpikir, sudah tentu ia memiliki pemikiran bagaikan dua sisi mata uang, baik dan buruk, sehingga dalam ilmu filsafat dikenal nama etika, yakni aturan untuk membedakan baik dan buruk. Kecuali itu, filsafat juga mengacu kepada hal yang indah sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan dan diperdebatkan. Untuk pembahasan tentang etika, moral, norma, dan kesusilaan. 1. Etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia, yaitu menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata, dan sebagainya. Adapun motif, watak, suara hati sulit untuk dinilai. Perbuatan atau tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai. Sedangkan yang dikerjakan dengan tidak sadar tidak dapat dinilai baik buruk. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Dari segi istilah, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Moral dan etika sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, adapun etika untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Untuk norma menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma menurut Surajio, norma adalah alat tukang kayu atau tukang batu yang berupa segitiga yang berarti ukuran, yang kemudian dalam perkembangannya diartikan garis pengarah atau suatu peraturan. Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan. Jadi norma ialah suatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini, orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Jadi secara terminologi, Kiat dapat mengambil kesimpulan menjadi dua macam. Pertama, norma menunjuk suatu teknik. Kedua, norma menunjukkan suatu keharusan. Kedua makna tersebut lebih pada yang bersifat normatif, sedangkan norma-norma yang kita perlukan adalah norma yang bersifat pragmatis, di mana norma yang dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan konkret. Kesusilaan. Leibniz, seorang filsuf pada zaman modern, berpendapat bahwa kesusilaan adalah hasil suatu menjadi yang terjadi di dalam jiwa. Yang dinamakan kesusilaan ialah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan. Baik hukum 10 amar maupun kitab hukum Hammurabi, serangkaian ajaran kesusilaan yang berasal dari zaman kuno. Ajaran moral yang diberikan kepada anak, senantiasa mengatakan berbuatlah begini atau seharusnya lah
berbuat begini, atau hendaklah berbuat begini dan tidak berbuat begitu, atau singkirkanlah hal itu. Dengan kata lain, kesusilaan menanamkan wajib dan dharma. Secara demikian, kesusilaan mengatur perilaku manusia serta masyarakat yang di dalamnya manusia tersebut ada. Berhubung dengan itu, manusia tidak boleh semaunya sendiri berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perilakunya diatur atau ditentukan oleh norma kesusilaan. Dapat juga dikatakan bahwa manusia dibentuk oleh kesusilaan. Ini berarti bahwa kehidupan alamiahnya. Selanjutnya pembahasan 2 akan dijelaskan oleh Sri Rahayu. Pembahasan 2 yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi filsafat membicarakan hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Struktur filsafat dibahas juga di sini. Yang dimaksud struktur filsafat di sini ialah cabang-cabang filsafat serta isi, yaitu teori dalam setiap cabang itu. Yang dibicarakan di sini hanyalah cabang-cabang saja. Itu pun hanya sebagian. Teori dalam setiap cabang tentu sangat banyak dan itu tidak dibicarakan di sini. Struktur dalam arti cabang-cabang filsafat sering juga disebut sistematika filsafat. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Jadi ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Berikutnya, epistemologi. Epistemologi filsafat membicarakan 3 hal, yaitu objek filsafat, yaitu yang dipikirkan, cara memperoleh pengetahuan filsafat, dan ukuran kebenaran atau pengetahuan filsafat. Istilah epistemologi di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah theory of knowledge. Epistemologi berasal dari kata epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dalam rumusan yang lebih rinci disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi. Dalam aksiologi diuraikan 2 hal. Yang pertama tentang kegunaan pengetahuan filsafat, dan yang kedua tentang cara filsafat menyelesaikan masalah. Ilmu merupakan suatu yang paling penting bagi manusia. Karena dengan ilmu semua pengetahuan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk mengetahui kegunaan filsafat, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal. Pertama, filsafat sebagai kumpulan teori filsafat. Kedua, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Dan ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, pembahasan ketiga akan dibahas oleh Isti Anissa. Selanjutnya yaitu pembahasan 3, yaitu karakter atau sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh seseorang ilmuwan sejati. Rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi adalah suatu dorongan atau hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya kurang atau tidak kita ketahui. Rasa yang ingin tahu adalah berkembang saat melihat diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Untuk dapat merangsang keingintahuan kita harus tertarik terhadap sesuatu terlebih dahulu serta berpengetahuan cukup tentang hal itu. Selain itu, dapat juga diasah melalui sikap peduli terhadap lingkungan sekitar kita dengan melihat dan mengamati. Selanjutnya yaitu pantang menyerah. Dalam penelitian, pasti akan ada persoalan yang harus dihadapi. Nah, seorang ilmuwan tidak boleh menyerah dalam mengatasi persoalan yang dihadapi selama melakukan penelitiannya. Misalnya, saat menerapkan metode pertama, bahkan metode kedua gagal, maka kita harus mencoba metode lain yang lebih efisien namun tetap mengacu pada metode ilmiah yang telah ditentukan sejak awal penelitian. Yang ketiga yaitu mencintai kebenaran dan kejujuran. Sifat jujur dalam menjaga kebenaran merupakan modal penting untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Ilmuwan akan senantiasa berusaha mendapatkan data yang benar-benar bisa menjawab rasa ingin tahunya. Data yang baik adalah data yang jujur, tidak dimanipulasi baik secara kuantitas maupun kualitas.
Karena jika ada data yang digunakan tidak benar, maka penelitiannya akan berdampak buruk jika diterapkan oleh masyarakat. Selanjutnya yang keempat itu adalah berani. Seorang ilmuwan harus berani melakukan tindakan dan berani mengambil resiko dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Bayangkan keberhasilan akan kita raih jika penelitian yang kita lakukan berhasil dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu akan membuat kita berani untuk melakukan tindakan dalam penelitian. Dalam penelitian, kita harus fokus terhadap apa yang kita teliti dan kadang-kala menuntut kita untuk berkutat di laboratorium, menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan atau bersusah payah mengumpulkan data penelitian di tempat tertentu. Itu adalah resiko yang harus dijalani oleh seorang ilmuwan. Rasa senang justru akan timbul jika kita berani mengambil resiko tersebut. Keberhasilan selalu membutuhkan pengorbanan positif. Selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan penyelesaian dalam penelitian, selalu yakin dan bekerja keras, tetapi kita juga akan mendapatkan berkah darinya karena ilmu yang kita kembangkan memberikan manfaat positif bagi orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra. Selanjutnya pembahasan 4, yaitu tanggung jawab ilmuwan, sosial, dan etika. Tanggung jawab ilmuwan yaitu ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Sekiranya hasil karya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka dia diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat tersebut. Dengan perkataan lain, penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Peranan individu inilah yang bersifat dominan dalam kemajuan ilmu yang dapat mengubah wajah peradaban. Kreativitas individu yang didukung oleh sistem komunikasi sosial yang terbuka menjadi proses pengembangan ilmu berjalan secara efektif. Maka jelaslah bahwa seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, bukan saja karena dia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat, namun yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Implikasi dari tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah bahwa setiap pencarian dan penemuan kebenaran secara ilmiah harus disertai dengan landasan etis yang utuh. Proses pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah yang dilandasi etika merupakan kategori moral yang menjadi dasar sikap etis seorang ilmuwan. Ilmuwan bukan saja berfungsi sebagai penganalisis materi tersebut, tetapi juga harus memiliki moral yang baik. Yang ketiga, tanggung jawab etika. Di bidang etika tanggung jawab ilmuwan bukan lagi hanya memberikan informasi, namun juga memberikan contoh bagaimana bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, kukuh pada pendirian yang dianggap benar, dan berani mengakui kesalahan. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin berdasarkan rasionalitas dan metodologis yang tepat. Secara moral, seorang ilmuwan tidak akan membiarkan hasil penelitiannya digunakan untuk tujuan yang melanggar asas-asas kemanusiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Fitrullah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Yaitu kesimpulannya, ada beberapa sikap yang mesti dimiliki seorang ilmuwan, yakni etika, moral, norma, kesusilaan, dan estetika. Sikap-sikap ini akan mencerminkan kepribadian seorang ilmuwan. Jika sikap-sikap di atas tidak dimiliki, kendati seseorang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, derajatnya akan dipandang rendah oleh masyarakat. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu pengetahuan bertingkat-tingkat. Adapun saran di sini yaitu
apabila dalam presentasi kelompok kami masih memiliki berbagai jenis kekurangan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya dan memberikan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.